Qurratul Aini dengan nomor induk mahasiswa 202200960120033 dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mereview penjelasan tentang sumber ajaran Islam. Pembahasan pertama yaitu Al-Quran. Kehendak Rasul terhimpun sekarang dalam Al-Hadis. Kehendak penguasa ulil amri termaktum dalam kitab-kitab hasil karya orang yang memenuhi syarat karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ketaatan kepada ulul amri atau pemimpin sifatnya kondisional atau tidak mutlak karena betapa hebatnya ulul amri itu. Ia tetap manusia yang memiliki kekurangan dan tidak dikultuskan. Dasar inilah mentaati ulul amri bersifat kondisional. Selanjutnya, fungsi sumber ajaran agama Islam. Setiap sumber hukum Islam memiliki fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut ini. Sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati ada 4, yakni terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Keempat dari sumber-sumber hukum Islam sudah sesuai dengan posisinya, di mana Al-Quran menempati posisi yang pertama, karena Al-Quran sendiri berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian disusul oleh hadis Nabi, ijma, dan yang terakhir qiyas. Melalui keempat sumber hukum Islam itulah yang menjadi pedoman bagi umat Islam, seperti dikutip dari jatengnu.or.id. Al-Quran memiliki hubungan yang cukup erat dengan usul fikih, di mana dalam hal ini untuk menentukan dasar dari hukum Islam. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi umat Islam. Selanjutnya, pengertian sumber ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kita telaah ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ternyata ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai hukum ibadah dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti luas seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara, dan hubungan internasional pada umumnya hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besar penegasan Al-Quran terhadap sunnah Rasul dalam beberapa ayat. Sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat yang global tersebut. Rasulullah telah menjadi uswatun hasanah dalam melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim. Selain itu, jika kita telaah tentang hadis Mu'adz Ibnu Jabal, di sana dijelaskan bahwa Rasulullah memberi izin kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak terdapat secara jelas dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Hal ini menunjukkan pula bahwa dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nas secara terperinci menjadi bidang ijtihad yang sangat luas. Pada dasarnya, berijtihad dengan ra'yu merupakan usaha memahami nas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan yang terakhir, pengertian Al-Quran. Mengenai pengertian Al-Quran ini cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahkannya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW secara mutawatir. Sebagian ulama ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mukjizat, tetapi pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Quran, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.